Akhir-akhir ini, laga penuh gengsi dan drama memang sedang membanjiri sepak bola Eropa. Pertandingan semifinal Europa League yang mempertaruhkan Athletic Bilbao versus Manchester United juga tak kalah panas. MU yang bertandang ke kandang Bilbao pada leg pertama justru mampu tampil mengejutkan dengan 3 gol tanpa balas saat mereka benar-benar tampil luar biasa dengan determinasi tinggi. Sebagai tim tamu pasukan Ruben Amorim sangat mendominasi lapangan San Mamés Barria Stadium. Namun di balik kemenangan MU banyak fans yang menilai ada sebuah momen kejanggalan hingga drama yang bikin bingung. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan The Red Devils menuju final? Let's go kita ulas sampai tuntas. Datang ke Europa League dengan harapan fans yang begitu besar karena seluruh penggemar ingin Manchester United juara agar musim depan bisa bermain di Liga Champions. Mengingat jika ingin bermain lewat jatah slot klasemen Premier League sudah mustahil mereka dapatkan. Dan impian jadi juara itu perlahan mulai terwujud. Langkah demi langkah pasukan Amorim makin mendekati garis final. Setelah Manchester United mengambil langkah besar mencapai final Liga Eropa dengan mengalahkan 10 pemain Athletic Club 3-0 dalam leg pertama semifinal yang dramatis di Bilbao. Ya, bermain di Spanyol, Athletic tampak lebih tajam di awal pertandingan. Tetapi setelah MU memimpin melalui sundulan Casemiro yang didapatkan dari pemain sayap luar biasa Harry Maguire, permainan pun berubah signifikan. Sang tuan rumah menjadi lebih tegang. Hal ini pun diperpanas karena penalti dan kartu merah beberapa menit setelahnya, di mana bek Bilbao, Dani Vivian dinilai menahan Rasmus Højlund di kotak terlarang pada menit ke-37. Jadi semua bermula dari Ugarte mengoper bola kepada Rasmus Højlund bergerak cepat ke kiri, dengan penyerang Denmark tersebut mengoper bola ke Garnacho di sisi kanan. Kemudian Garnacho terpleset saat bola mencapainya, namun masih mengendalikannya dengan dada saat terjatuh dan bangkit untuk mempertahankan bola. Hal itu membuat Mazraoui leluasa untuk melakukan overlap dengan cepat dan Garnacho menemukan posisi Mazraoui. Yang kemudian Mazraoui mengirim umpan silang rendah yang berbahaya ke titik penalti dengan Højlund yang berada di antara bek tengah berusaha meraihnya tetapi gagal dan kemudian memprotes bahwa ia telah ditahan. Awalnya, pelanggaran itu tidak terdeteksi oleh wasit utama yang hanya sedikit melihat kejadiannya. Tapi setelah tinjauan ulang via VAR, semua berubah 90 derajat di mana Manchester United mendapatkan kesempatan penalti setelah Dani Vivian secara jelas terlihat menarik Højlund. Namun yang bikin memanas adalah keputusan wasit yang memberikan kartu merah secara langsung kepada bek Bilbao. Jelas itu sangat merugikan bagi tuan rumah yang sedang tertinggal. Dan Bruno Fernandes, Algojo eksekutor penalti, berhasil mencetak gol dari titik putih. Setelah dijelaskan lebih lanjut, ternyata kartu merahnya sendiri bukan semata-mata karena pelanggarannya aja, melainkan berasal dari kesalahan reaksi Dani Vivian yang dianggap tak pantas dan berlebihan menurut wasit. Sehingga Bilbao harus berjibaku dengan 10 orang di sisa waktu yang masih panjang. Namun yang sebenarnya menambah kemarahan Athletic adalah ketika Garnacho tampak memegang bola sambil melompat dari tanah saat proses terjadinya gol. Di mana ketika sayap Argentina itu dinyatakan handsball, maka semua yang terjadi yakni penalti dan kartu merah nggak akan disahkan. Tapi yang pasti, fase permainan itu biasanya juga telah diperiksa dan dibersihkan oleh VAR. Dan sebelum babak pertama berakhir, The Red Devils kembali menambah gol. Bruno Fernandes kembali menjadi sang gladiator setelah mengalahkan Aguirrezabala dengan penyelesaian tenang di dalam kotak penalti. Hal ini berdasarkan dari umpan balik yang cerdik dari Ugarte mengirim umpan kepada Bruno Fernandes ke kotak penalti.
Ia menembak sudut bawah gawang untuk mencetak gol lagi yang membuat gol ketiga United sebelum jeda. Setelah itu, pada babak kedua tidak ada gol tambahan yang terjadi. Skor akhir masih sama 0-3 bagi tim tamu Manchester United. Hasil ini membuat MU memiliki peluang untuk meyakinkan diri pada leg kedua, di mana mereka ke Old Trafford minggu depan dalam posisi yang sangat kuat. Jika bisa meladeni wakil dari Spanyol, yang biasanya sulit dikalahkan di Liga Eropa, dengan tak kalah atau imbang saja sudah cukup, maka tiket final akan berada di genggaman MU, cuy. Sejak awal ikut berkompetisi di Europa League, Ruben Amorim sudah menyebut bahwa juara pun nggak bakal bisa memberikan kesan positif bagi musim 2024-2025 yang begitu buruk bagi MU. Namun kini juru taktik asal Portugal tersebut kembali buka suara soal harapan yang sedikit lebih besar. Dan dia nggak banyak basa-basi. Di mana menurutnya, bahkan kalau Manchester United angkat trofi Eropa, itu nggak serta-merta nyelamatin musim mereka yang penuh naik turun, terutama di Premier League. Tapi kali ini ada sedikit nada berbeda dari sebelumnya. Amorim mulai melihat sisi terang dari semuanya jika bisa mendapatkan Liga Champions melalui juara UEL. Kami tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan musim kami, tetapi ini bisa jadi hal yang besar. Memenangkan trofi dan juga masuk Liga Champions, bermain di pertandingan Eropa tahun depan, bisa mengubah banyak hal di klub kami, bahkan di musim panas, kata Amorim usai match. Yap, nggak bisa dipungkiri meskipun musim ini jauh dari kata sempurna, angkat piala dan dapat tempat di kompetisi elit Eropa bisa jadi bekal penting buat ngerancang musim depan. Setan Merah sendiri masih punya kerjaan yang harus diberesin, harus menang di Old Trafford, terus siapin diri buat final. Tapi kalau semua berjalan sesuai rencana, pendekatan mereka di bursa transfer musim panas nanti bisa berubah total. Target utamanya jelas, yakni tambah tajam di lini depan. Meski anehnya, di Liga Eropa, masalah nyetak gol justru nyaris gak kelihatan. Sebagai contoh saja, saat lawan Bilbao, sekarang mereka cetak banyak gol. Total United udah menjebloskan 28 gol dari 12 laga Eropa. Dan belum sekalipun mereka pulang dengan angka 0 di papan skor. 3 gol di laga terakhir nambah panjang daftar itu. Jadi meskipun musim ini belum sempurna, satu hal yang pasti, tim ini masih punya taji saat bertarung di Liga malam Jumat. Menariknya dari laga malam Jumat musim ini, bagi penggemar Premier League akan sangat berbahagia. Sebab dua tim perwakilan Inggris, yakni MU dan Tottenham Hotspur, sama-sama berada di semifinal dan unggul di leg pertama. Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama mengambil langkah besar untuk mencapai final Liga Eropa dengan kemenangan leg pertama semifinal pada hari Kamis. Di mana saat United menang 3-0 di Athletic Bilbao, kebetulan Tottenham juga menang setelah mengalahkan Bodo Glimt 3-1 di London. Dengan begitu, final impian bagi Premier League untuk mengamankan satu trofi Europa League bisa sangat nyata. Apalagi ahli statistik Opta memberikan United peluang 97% untuk mencapai final, sedangkan Spurs 91%, yang berarti peluang 88% untuk keduanya bisa sampai di sana. Itu akan menciptakan final ke-6 yang melibatkan tim Inggris di kompetisi besar Eropa manapun, dengan setengahnya melibatkan Spurs. Itu juga berarti 6 tim Inggris di Liga Champions musim depan. Sebab slot Liga Champions EPL yang sudah punya 5 perwakilan yang dihitung dari klasemen top 5. Akan ditambah dengan Manchester United atau Tottenham Hotspur yang sama-sama berada di papan bawah klasemen.
So, jelas ini sangat menarik jika terjadi beneran. Namun, pada leg kedua, semuanya masih bisa terjadi. Tidak ada sebuah kepastian di atas lapangan. Tapi menurutmu, MU bakal sapu bersih leg kedua nggak? Atau bakal kesulitan di Old Trafford? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.